Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Jadi sebelumnya saya mohon izin Pak meminta Bapak melakukan tanya jawab terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai dan semuanya. Tapi sebelumnya itu saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Imam Munandar, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bulukumba, berasal dari SD 139. Ya, jadi sebagaimana kita tahu Pak, Bapak ini telah banyak menempati sekolah-sekolah baik di Kecamatan Kabupaten Monteng, sekarang sudah berada di Kabupaten Bulukumba. Tentunya dalam hal pengambilan keputusan banyak masalah-masalah yang pernah Bapak hadapi baik di sekolah yang lama maupun sekarang. Nah, oleh itu pada kesempatan ini saya ingin melakukan tanya jawab mengenai solusi-solusi atau atas masalah-masalah yang pernah Bapak hadapi terkait dengan pembelajaran ataupun yang lainnya. Ya, jadi yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak atas waktunya datang di sekolah kami dan merupakan tugas dari Bapak selaku calon penggerak angkatan 9. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah, tentunya ini selaku kepala sekolah melihat bentuk kasus itu. Kasus itu kan kita hanya diperhadapkan pada dua titik. Yang pertama yaitu dilema etika, dan yang kedua adalah juga moral. Dilema etika ini artinya ketika suatu kasus itu benar atau benar. Kemudian kalau rujukan moral itu kita diperhadapkan pada sebuah kasus yang benar atau salah. Artinya diperhadapkan kasus itu ada yang benar dan salah. Jadi kasus dilema etika ini adalah merupakan hal yang benar melawan yang benar, kemudian rujukan moral hal yang benar dengan yang salah. Ya, jadi seperti itu Pak. Ya, kemudian hal yang kedua adalah selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti kita berbicara nilai etika itu Pak ya. Nah, benar atau benar. Jadi selaku kepala sekolah sejak berhadapan dengan sebuah kasus yang terkait benar atau benar, tentunya awalnya adalah kami mengidentifikasi dulu bersama dengan rekan-rekan guru tingkat kesulitan kasus itu. Kemudian ketika kasus itu misalnya kita ingin selesaikan, tentunya kami melakukan rapat bersama Dewan Guru untuk melakukan musyawarah, melakukan rapat. Kemudian dalam rapat itu bersama dengan Dewan Guru, tentunya kami melihat 9 langkah dan kemudian keputusan. Saya kira Bapak sudah mempelajari ini terkait dengan 9 langkah kemudian keputusan. Tapi pada prinsipnya adalah selaku kepala sekolah kita selalu pada asas negara kita yang selalu mengedepankan asas musyawarah mufakat. Sebuah keputusan jika kita musyawarahkan tentunya
Ya, jadi apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat itu, atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya kira Pak, terkait dengan jadwal kasus dilema etika ini dan etika moral, saya kira di antara semua sekolah yang ada di kabupaten ini, sebenarnya kalaupun ada memiliki jadwal itu hanya sekolah-sekolah tertentu. Namun kalau saya selaku kepala sekolah di sini Pak, jadwal itu sampai hari ini belum ada. Tetapi jika sekiranya ada kasus yang terjadi, kita lihat tingkat kesulitannya. Jika kasus itu terasa sulit dan yang mengganggu proses belajar mengajar di sekolah, maka tidak mengambil waktu lama. Kami langsung memanggil semua guru untuk duduk bersama dan kita selesaikan hari itu juga tanpa mengulur waktu. Tetapi jika kasus itu misalnya tingkat dampaknya tidak begitu mengganggu proses belajar mengajar, kami membangun komunikasi dengan kedua pihak itu, lalu kemudian mencarikan jalan-jalan untuk terbaik bersama dewan guru, kembali bersama untuk mencari mufakat. Jadi baru dari situ kita jadwalkan. Kalau misalnya ada yang masih bisa kita tolerir. Tapi kesimpulannya, kalau misalnya kasus sulit, berat, maka hal itu juga kita harus selesaikan. Tapi kalau misalnya kasus itu tidak begitu berdampak pada murid, kelangsungan proses belajar mengajar, harus kita membuatkan jadwal untuk yang berkasus itu tepat ini. Dan kita bersama dengan dewan guru untuk mencarikan solusinya, mencarikan kata mufakat atas itu. Begitu Pak. Ya, jadi Bapak dalam hal melakukan penyelesaian masalah terkait dengan kasus dilema etika atau pendidikan moral itu melihat dari tingkat tingkat dari masalah tersebut, bagaimana penanganannya. Jadi kalau masalahnya cukup berat, bisa diselesaikan. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman selama Bapak mengambil keputusan di lingkungan etika? Jadi selaku kepala sekolah Pak, dari kesimpulan di antara semua perbincangan kita hari ini, tentunya apapun masalah di sekolah, apapun kasus di sekolah yang berhubungan dengan nilai etika dan juga moral, maka satu kunci Pak adalah kita selesaikan bersama dengan asas musyawarah mufakat. Ketika asas musyawarah mufakat ini telah kita bangun dan melibatkan semua unsur masyarakat, dalam artian tokoh masyarakat dan terutama ketua komite sekolah, maka tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Semua aman-aman saja dan insya Allah semuanya akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Saya kira seperti itu. Jadi kesimpulannya bisa dapat adalah segala keputusan atau dalam pengambilan keputusan ini intinya paling utama adalah musyawarah mufakat. Kemudian dalam menyelesaikan kasus-kasus setidaknya ada membangun komunikasi dengan teman-teman di sekolah atau dengan komite sekolah, seperti itu Pak ya. Jadi mungkin ini sekedar saya ingin berkomunikasi, tanya jawab dengan Bapak terkait dengan hal-hal pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dalam sebagai pemimpin. Jadi ini adalah merupakan tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bulukumba. Terima kasih atas waktunya Pak. Mudah-mudahan tugas ini saya bisa laksanakan dengan baik dan mendapat hasil yang memuaskan. Iya Pak. Makasih atas Ya, permisi Pak. ya.
calon guru pemula angkatan 9 Kabupaten Bulukumba. Jadi saya berasal dari sekolah SD 139 Namaga. Jadi ini merupakan tugas dari nomor 371 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan sebagai pemimpin. Ya, jadi saya meminta waktunya Bu untuk sekedar melakukan tanya jawab. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Ibu ini telah banyak menempati sekolah mulai dari Kabupaten Jeneponto sampai sekarang sudah berada di Kabupaten Bulukumba, khususnya di SD 142. Jadi tentunya dalam keseharian dari Ibu ini banyak menemukan masalah-masalah terkait dengan pembelajaran ataupun hal-hal lainnya. Ya, jadi dalam masalah ini tentunya ada yang namanya nilai-nilai dan itu pada kesempatan ini saya ingin melakukan atau sekedar meminta bagaimana solusi terkait dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin terkait dengan kasus dilema etika dan kebajikan moral. Ya, jadi pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya, baik Bapak. Selama ini untuk mengidentifikasi kasus dilema etika boleh dikatakan mudah, karena dalam menyikapi sebuah kasus maka kita akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian dalam kasus dilema etika biasanya muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama antara pihak yang terkait. Begitu pula dengan rujukan moral, jika ada dua hal yang satu benar dan yang lain dianggap salah. Oh ya, jadi seperti itu terkait dengan dilema etika di mana keduanya benar, kemudian rujukan moral ada hal yang salah dan ada yang benar. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau yang biasa kita kenal dengan dilema etika? Selama ini pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya melakukan pendekatan internal, yang pastinya kita melakukan komunikasi dan koordinasi, karena kita sebagai pemimpin bukan hanya menentukan dan mengambil keputusan sepihak, tetapi kita harus melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak yang terlibat dalam kasus. Intinya komunikasi dengan apa pihak yang mengalami kasusnya. Kemudian selanjutnya Ibu, apakah selama ini Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal tertentu tidak ada Pak, akan tetapi kita memperhatikan urgensi sebuah permasalahan. Itu sangat penting diperhatikan dalam menyelesaikan permasalahan, karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan. Seperti itu. Jadi selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya dalam menghadapi sebuah kasus, pastinya kita akan membawa permasalahan ini dengan melakukan musyawarah atau rapat dengan semua stakeholder di sekolah untuk
mencari solusi yang terbaik. Ya, jadi biasanya juga sebagai pimpinan kita harus berkonsultasi kepada pengawas pembina kita untuk memberikan saran dan solusi yang terbaik dalam permasalahan yang kita hadapi. Jadi intinya membangun komunikasi dengan stakeholder sekolah, kemudian apabila kasus tersebut merasa berat untuk diselesaikan, tentunya kita butuh bantuan dari pengawas pembina sekolah. Ya, kemudian pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang Ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dalam tema etika? Ya, jadi kita sebagai pimpinan di sekolah harus bisa dalam pengambilan keputusan apapun, semuanya harus didasarkan dengan hasil keputusan rapat atau musyawarah dengan stakeholder semua pihak sekolah. Jadi permasalahan bisa selesai dengan baik tanpa ada rasa kekecewaan dan merugikan berbagai pihak. Ya, seperti itu Ibu. Jadi intinya segala keputusan ini baik itu berupa dilema etika atau rujukan moral itu didasarkan atas usaha dalam pengambilan keputusan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya sangat berterima kasih. Semoga tugas ini saya bisa selesaikan dengan baik dan menghasilkan tentunya hasilnya juga